100 tahun yang lalu, makhluk asing menyerang. Peradaban manusia hampir menjadi tanah kosong. Sampai pemanggil muncul, menghalangi mereka di luar perisai energi cahaya. Dan manusia dapat beristirahat di dalam tembok kota, sambil mempersiapkan serangan balik. Ujian masuk perguruan tinggi segera dimulai. Mohon semua berkumpul di lapangan dan tetap tenang. Dua orang berpasangan masuk ke dalam lingkaran pemanggilan secara bergiliran, melintasi waktu selama setengah tahun. Akhirnya menunggu hari kebangkitan bakat pemanggilan ini. Tidak tahu apakah akan ada suara deng. Muncul sebuah sistem, membantu saya mengubah nasib. Bagaimanapun, ibu saya di kehidupan ini cukup baik kepada saya. Membuat saya yang sudah hidup 2 kali merasakan kehangatan rumah untuk pertama kalinya. Bukankah ini sepupu saya yang tidak berguna yang tinggal di rumah keluarga? Adik, menjauh sedikit. Hati-hati jangan sampai tertimpa penyakit darah. Bagaimana jika kita tidak bisa menunjukkan flamingo warisan kita nanti? Aneh, jelas-jelas sudah mengirim orang untuk menghentikan bajingan ini datang. Kenapa dia masih bisa datang? Sudah zaman apa ini? Masih mempermasalahkan darah. Aku ingat ibumu sepertinya juga tidak bernama Ki. Aku mengerti sekarang. Ternyata kalian adalah bajingan. Dengan beberapa bawang putih, kalian ingin menghentikanku? Benarkah kalian mengira aku tidak punya temperamen? Seandainya bukan karena ayahku yang murah itu menanam benih dan langsung pergi, ibu malangku tidak seharusnya mengalami kesulitan di keluarga Ki. Setelah bangkit dengan bakat, saya pasti akan membuat ibu saya hidup dengan baik. Mengenai pria brengsek itu, jangan sampai saya menemukannya. Kamu adalah bunga sekolah Tang Yuen Yuen. Tidak tahu dia bisa memanggil binatang aneh apa. Katak berkulit kasar ingin memakan daging angsa. Adalah ular kobra. Tidak heran keluarga pahlawan peringkat 4. Tidak, ular kobra ini sudah memiliki kekuatan tingkat 3. Tidak, ini bukan ular kobra biasa. Ini adalah spesies mutasi S, dan sudah mencapai tingkat 5 awal. Teman sekelas Tang, kamu bisa langsung masuk ke Akademi Dewa. Terima kasih, Guru. Ki Hong, datanglah ke formasi. Tolong terima pengakuan cintaku. Jadilah pacarku, ya. Gadis kecil ini cukup menarik ya. Tidak sama sekali. Jangan sembarangan bicara. Kenapa? Kenapa Dewi justru melindungi sampah itu? Ki Hong? Aku pasti akan menginjakmu di bawah kakiku. Ki Hong datang ke formasi untuk melihat. Ki Hong memanggil Flamingo. Tingkat awal 2. Kelas A bisa ikut ujian seni bela diri dewa. Apa kamu melihatnya? Inilah perbedaan darah. Ini adalah fenomena aneh. Terpengaruh oleh gambar makhluk aneh, menjadi naga. Dia adalah anak haram. Selamat menjadi pemilik kedua Shan Haijing. Mendapatkan binatang suci pertama, harimau putih. Haha, ini sangat lucu. Apa kamu tidak tahu makhluk aneh tumbuh sangat lambat? Ratusan tahun baru mencapai tahap pertumbuhan. Saat itu, rumput sudah tumbuh di atas kuburmu. Yang ada di pelukanku ini sama sekali bukan kucing, melainkan harimau putih dari kitab Shan Haijing. Bahkan kucing pun akan menangkapmu. Ah, wajahku. Wajah Tuan Muda Miyaoki cukup tipis ya. Aku akan menemanimu bermain. Bagaimana aku bisa bertarung dengan Nona Tang? Kilin hari ini akan memberimu kesempatan, tapi kamu telah melukai kakakku. Masalah ini belum selesai, aku akan menemanimu. Istri Yuan Yuan seperti ini, suami apa lagi yang dicari? Kakak Kilin. Kamu ini kucing putih kecil yang tidak biasa. Oh, sangat lucu. Memang cukup menggemaskan. Aku harus pulang dulu. Gadis nakal mengganggu hatiku. Aku harus pulang dan bertanya kepada ibuku tentang masalah darah. Ayahku sebenarnya orang seperti apa?
Bu, aku mau tanya sesuatu. Yang kamu tunjukkan adalah flamingo mutasi. Kenapa yang aku tunjukkan malah ini? Hmm, kucing itu benar-benar telinga. Dia adalah binatang suci. Bu, kamu tahu tentang hewan suci, itu ayahku. Xiaobai, kamu masih. Aku bukan penyimpang. Bagaimana kalau kita masuk ke dalam dan bicara? Hei, kalian bisa bertanya saja. Dengar-dengar hanya hewan suci yang bisa berubah menjadi bentuk manusia. Apakah hewan suci itu sangat kuat? Aku pernah mendengar ayahku bilang, kecepatan peningkatan hewan suci adalah lebih dari 3 kali hewan aneh lainnya. Tapi dalam sejarah manusia hanya ada satu pemanggil tingkat dewa, memanggil menantu perempuanku. Sebaiknya jangan sebarkan hal ini. Jika tidak, Kilin, kau ini binatang, berani menyerang kakakmu sendiri. Sungguh sangat tidak sopan. Kenapa kau belum minta maaf? Adik-adik dari kakak kedua, sepertinya kurang baik jika kau yang dewasa ikut campur. Bagaimana jika kita berlatih sedikit? Ehem. Adik ketiga, luka dalammu tidak bisa digerakkan. Saya ini sedang memanggil anakmu. HMP, dia memang perlu diajari. Jika ada yang ingin dikatakan, katakanlah. Lagi pula kita juga baru berhasil memanggil dan masih pemula. Hanya saja ini terasa sedikit membosankan. Bagaimana kalau kita bertaruh? Jika aku menang kali ini, maka rumah ini akan menjadi gudang kayu untuk keluarga. Baik, tapi jika aku menang, maka Ki Hong Fei, kamu harus berlutut di tanah dan meminta maaf kepada ibuku, dan tidak boleh masuk ke rumahku lagi. Sepertinya kamu sudah terjebak. Selanjutnya ikuti skenario yang aku buat. Ibu anak, tenang saja. HMP, anak haram memang anak haram, makhluk yang dipanggil tidak ada yang sesuai. HMP, hanya penyihir pemanggil tingkat rendah yang akan mempelajari seni bela diri, kan? Maka kamu hanya bisa berdiri dan menerima pukulan. Burung flamingo, serang dia. Tuan. Lemparkan aku ke sana, tidak boleh bicara. Jika begitu, hanya bisa mencoba. Ah, apa yang kamu lakukan? Berhenti. Berhenti. Berani melukai aku, cari mati. Perisai petir masih baik. Segera memahami keterampilan petir. Jika tidak, harimau putih kecil pasti akan terluka. Apa kamu benar-benar berpikir aku sudah tidak berguna? San Mei ternyata akan turun tangan. Apakah dia sudah sembuh dari luka dalamnya? Memang anak saya yang kalah. Tadi saya terlalu emosional. Ini urusan anak-anak. Kita orang dewasa sebaiknya tidak ikut campur. RG, lain kali kamu harus lebih hati-hati. Jika benar-benar terjadi pertengkaran, jika ayah tahu, betapa sedihnya dia. Kalau begitu, kami pergi. Tunggu. Kamu mau melakukan apa lagi? Kenapa kamu lupa tentang taruhan yang baru saja kita buat? Ki Hong Fei, jangan buat aku merendahkanmu. Tidak dapat dipercaya. Menjadi dewa itu sangat sulit. Lagi pula, ayahku adalah rektor kehormatan. Bibi, aku salah. Tolong maafkan saya. Tidak apa-apa. Ingat, rumah utama kamu diubah menjadi gudang, agar orang lain melihat, juga merasa bahwa keluarga Ki kita besar. Tanta, cepat minum. Ini adalah obat khusus. Kilin, aku pergi dulu. Ingat untuk makan ya. Ibu sudah makan. Silakan istirahat dengan baik. Aku harus berlatih. Aku akan berusaha keras untuk menghasilkan uang. Segera kita bisa pindah. Semoga bisa naik ke level 5. Dengan begitu, Tuan bisa merasakan keinginanmu. Ini akan membawamu ke tempat berlatih dari Shan Haijing. Tuan bisa mulai ujian setelah keluar dari zona aman ini. Shanshan akan menemanimu berpetualang dan naik level. Ternyata namamu Shanshan ya? Kenapa dipanggil nama itu? Karena Shanshan bisa mengeluarkan petir. Kilat ya? Bagus sekali. Meskipun tidak tahu kenapa kamu dan Shan Haijing terpilih. Saya, lebih baik kita naik level dulu.
Di tempat Shanshan, ayahnya adalah pemilik. Wah, nilai pengalaman ini terlalu jauh bedanya, tapi bisa naik level juga tidak masalah. Tempat ini luar biasa. Aduh, kecepatannya terlalu cepat ya, tidak bisa menghindar. Saya pikir saya benar-benar mati. Sakitnya begitu nyata, pemilik masih mau melanjutkan. Kesempatan bagus seperti ini tidak boleh dilewatkan. Lanjutkan. Sekali lagi, pasti harus naik level. Tidak bisa lagi, benar-benar tidak bisa bergerak lagi. Sudah dibunuh oleh akar pohon 2 kali. Dibunuh oleh saudaranya sekali dengan sangat menyedihkan. Ini pelatihan setan apa? Anda bisa lihat sekarang level Anda berapa. Apa? Aku sudah level 10. Kenapa naik level bisa semudah ini, dengan kecepatan ini? Bukankah aku mendapatkan kesempatan emas untuk naik level? Aku harus naik beberapa level lagi, bikin mereka terpesona. Oh, Anda telah menyelesaikan 5 kali kematian. Kembali ke hari ini, jumlah kebangkitan sudah habis. Tanpa kebangkitan, untuk apa bertarung? Shanshan sudah pulang. Apa yang terjadi pada Shanshan? Ah, apakah ini begitu mendebarkan? Tiba-tiba sudah besar. Tuan, sangat nyaman. Bocah nakal. Saya belum ingin menjadi nenek. Terlalu cepat. Ayah, dengarkan saya menjelaskan. Sebenarnya dia adalah manusia. Mengapa harus menggunakan benda seperti ini untuk mengikat tubuh? Tidak nyaman. Kamu adalah binatang suci harimau putih. Iya, ibu. Lihat telinganya sebelum memukulku. Aku salah menuduhmu. Cepat bangun dan makan. Nona tangan suci ini. Ikuti aku. Aku akan mencarikanmu sebuah gaun. Aku hanya bersama Tuan. Kamu tidak bisa keluar seperti ini. Lebih baik pergi ganti baju dengan ibu. Tuan, benda ini terlalu menakutkan. Aku tidak bisa bernapas. Cepat ikut aku. Jangan biarkan bocah bau itu memanfaatkan situasi. Lepaskan. Aku suka tuanku memanfaatkan bibi. Apa ini kata-kata yang sangat kejam? Ah, tuanku tidak bisa berjalan. Apakah Shanshan akan mati? Ibu, apakah ada baju biasa yang bisa dijual? Ada, aku hanya ingin bermain sedikit permainan kostum. Akhirnya tuanku bisa bernapas lega. Bagus tidak? Bocah bau itu ternyata sudah level 10 semalam. Suamiku, dia sama jahatnya denganmu. Untungnya karena banyak hal, dia tidak menanyakan keberadaanmu. Kalau tidak, bagaimana aku harus menjelaskan kebenaran tentang hilangnya kamu? Universitas Yushen adalah universitas impian setiap penyihir. Hanya mereka yang memiliki bakat tingkat ke atas yang bisa mendaftar. Setiap tahun, setidaknya ada lebih dari 10.000 siswa yang mengikuti ujian provinsi. Halo semuanya, saya adalah wali kelas semua mahasiswa baru. Fang Shenlong. Terima kasih telah memilih Universitas Shen. Namun, Universitas Shen hanya menghasilkan elit dan monster. Jalur waktu dan ruang langsung menuju Shushan. Kami tidak dapat menjamin keselamatan hidup kalian di luar. Jika kalian takut, kalian bisa pergi sekarang. Tidak mungkin. Kami datang untuk ujian, bukan untuk mempertaruhkan nyawa. Aku lebih baik pergi saja. Siswa yang tersisa sekarang adalah yang telah melewati tahap pertama. Silakan ambil alat pengumpul poin di depan pintu. Masuk ke gerbang waktu. Ketika ingin menyerah, menekan tombol merah akan mengirimkan kembali. Tapi poin akan direset. Maafkan saya. Saya hanya ingin menyapa sepupu saya. Kamu ini merusak ketertiban ujian secara terbuka. Seseorang, tinggalkan alat pengumpul poin siswa yang baru saja itu di tubuhnya. Kirim orang masuk, dan sampaikan pesan di ruang ujian. Katakan bahwa alat pengumpul poinnya ada di sepupu ini dan ambil kembali.
semua poin adalah miliknya. Tidak bisa mengalahkan Shenda, dia tidak ada hubungannya dengan itu. Apakah dia mengira ini rumahnya sendiri? Semua orang menghormatinya. Apakah dia anak orang kaya? Semoga kakak bodoh itu bisa menjaga alat penilaian. Alat penilaian Qilin harus direbut kembali dari Qi Hongfei secara langsung. Qi Hongfei, akhirnya saya punya kesempatan untuk memukulmu secara terang-terangan. Lihat orang brengsek itu, sangat tidak bermoral. Seharusnya saya sudah waspada terhadapnya. Tidak menyangka dia akan menyerang saat kekacauan. Hanya saja posisi yang disampaikan oleh para siswa itu acak. Bagaimana saya bisa menemukan pemiliknya? Kemampuan bakat pertama Shanshan, mengejar jiwa. Satu sisi bisa melakukan lompatan ruang, melompat ke samping musuh. Juga bisa menyerang biasa. Kamu benar-benar harta yang berharga. Jadi kita gunakan mengejar jiwa untuk menyerang Qi Hongfei. Ternyata memiliki potensi yang luar biasa. Jika sudah dewasa, bukankah itu akan menjadi tak terkalahkan di tingkat yang sama? Kalian hanya perlu menjaga alat poinku saat kembali. Setiap bulan 50.000. Takutnya kalian tidak akan mendapatkan kesempatan itu lagi. Anak baik ini bisa meledakkan kekuatan sebesar itu. Tidak salah tebak, dia sekarang setidaknya sudah level 10. Anak muda memang terlalu impulsif. Jika anak muda tidak impulsif, maka dia akan tua. Saya rasa siswa ini cukup baik. Saya baru menjabat tidak lama, pasti butuh satu murid terdekat untuk mendukung. Bagaimana kalau saya ambil anak ini saja? Apakah kamu ingin menjadikanku seorang kakek murid? Pandanganmu cukup bagus, tapi makhluk panggilannya agak merepotkan. Sekalipun makhluk panggilannya merepotkan, saya juga akan membuatnya menjadi kekuatan terkuat. Jangan bertarung lagi. Apa kamu tidak takut ayahku mengusir kalian berdua dari rumah? Seandainya ayahmu bisa mengalahkan ibuku, tidak mungkin dia terus-menerus berwajah sembelit seperti itu. Apa yang kamu inginkan? Katakan saja, kita semua adalah kerabat. Maka kamu harus memenuhi satu permintaanku. Permintaan apa? Segera buatkan aku surat utang sebesar 1 juta. Jika tidak, jangan salahkan aku jika tidak berperasaan. Aku akan menulis, tidak masalah kan? Ini. Lupa bahwa tanpa alat penghitung, ruang ujian akan otomatis muncul. Aduh, uangku jadi terbuang sia-sia. Apakah Tuan sangat membutuhkan uang? Tentu saja, sangat membutuhkan keterampilan bakat Tuan yang bersinar. Dan juga lupa apakah pencarian harta karun sudah diaktifkan. Lupa mengaktifkan pencarian harta karun. Ada sebuah harta menunggu pemilik untuk dipetik 3 li jauhnya. Gunakan pengejaran jiwa pada pohon-pohon di sekitar. 1 pedang juga bisa. Ah, terbang lagi. Ini benda apa? Yuan, ini aku. Apakah itu bakat beast suci yang kau tunjukkan barusan? Iya. Kenapa kau mandi di sini? Aku baru saja membunuh sebatang tanaman merambat yang bermutasi. Hasilnya, getah yang keluar berwarna hijau dan baunya sangat menyengat, sangat menjijikkan. Tanaman merambat ini ternyata hampir sama dengan yang ada di ruang gunung dan laut. Hanya saja lebih kecil banyak. Hei, pemilik. Aku mencium bau kristal kehidupan abadi. Kristal kehidupan abadi adalah kristal yang dihasilkan oleh tanaman mutasi. Ayo kita kejar paus kehidupan, bisa menyembuhkan penyakit bibi. Dia benar-benar akan terbang. Aku harus mengejar langkahnya. Hei, selama kita mengikuti dia kembali, kita bisa menemukan sarangnya. Shanshan, aku akan mengalihkan perhatian kadal-kadal ini. Kamu gunakan pengejaran jiwa. Sambil melompat ke samping kristal kehidupan abadi. Tuan, lihat baik-baik.
Kak Kilin. Saya tidak akan menyerah. Haimpi, kamu sudah menangis terlalu cepat. Bagaimana mungkin saya membiarkanmu menjadi janda secepat ini? Tuan, saya tidak bisa memukul. Saya mengerti, tidak akan merebut Tuan darimu. Rasa cairan ini terlalu kuat. Mari kita cuci. Baik. Bagaimana kalau kamu cuci dulu? Saya akan menjaga. Ayo bersama-sama. Maksudku, punggung ke punggung. Hei, hahaha. Dia adalah kucing putih. Ternyata dia adalah makhluk suci yang berkembang. Uh, aku tidak berniat melihat tubuhmu. Ini benar-benar kejutan. Kamu tidak perlu mengambil risiko bersamaku. Itu Ki Mei Mei. Dia ingin menjahati kamu. Aku mendengarnya di belakang sekolah. Jadi aku bisa menghadapi sekelompok orang kecil itu. Mereka tidak akan bisa melukaku. Kamu tidak makan shan-shan? Di mulut ada ruang untuk menampung segalanya. Termasuk manusia. Dengan Shining, sama dengan memiliki seluruh dunia. Elixir kehidupan tidak hanya bisa menyembuhkan penyakit, tapi juga bisa meningkatkan kekuatan spiritual, mengembalikan stamina. Apakah Shining bisa menyerap satu? Haha, kita masing-masing menyerap satu yang kecil, agar orang-orang itu tidak mengejar. Tidak ada cara untuk menghadapinya. Ini anak kecil ingin mengganggu kakakmu. Kamu harus membelah aku. Sekarang hanya Fu Shao yang bisa mengatasi Kilin. Saat mereka bertengkar, aku akan duduk dan menikmati hasilnya. Dia berani menyerang sepupunya sendiri. Benar-benar binatang. Kalian ajar dia dengan baik ya. Coba saja kalau mau bertindak. Aku tidak punya waktu untuk bermain dengan kalian. Siapa yang baik sedang meditasi di air? Hantu satu cambukan. Ah, kamu cari mati ya? Api singa lebih ganas dari yang aku bayangkan. Bertahan sedikit lagi, segera akan baik-baik saja. Haha, ini tidak baik. Kalau sampai ada yang kehilangan nyawa, ini hanya sebuah ujian. Membunuh orang akan sangat sulit untuk dijelaskan. Pergi. Tunggu sebentar. Kamu pasti mengenal gadis yang menyelamatkanku.
Aku jatuh cinta padanya pada pandangan pertama. Apa itu jatuh cinta pada pandangan pertama? Kamu pasti tahu siapa Dewi itu. Benar kan? Berapa banyak poin yang kamu miliki? Ada lebih dari 1.000. Transfer 300 poin yang mencariku kepadaku. Aku akan memberitahumu petunjuknya. Saya hanya bisa memberitahumu. Namanya Ki. Di tempat Tuan ada ramuan penyembuh. Shan Shan. Kamu berubah menjadi bentuk manusia. Aku akan membawamu untuk memetik ramuan penyembuh. Baik. Orang ini menggenggamku erat. Aku tidak akan melepaskan tangan. Aku tidak akan membiarkanmu jatuh. Tuan memiliki inti monster. Tidak ada yang lebih penting daripada nyawamu. Jangan lakukan hal berbahaya seperti ini lagi. Terpenjara selama 1.000 tahun. Pertama kali merasakan kasih sayang. Tuan, kau sangat baik. Mari kita cari binatang aneh untuk berlatih. Para peserta ujian. Saat ini masih ada 59 siswa yang sedang mengikuti ujian ulang. Sekarang diumumkan sebuah tugas poin. Cari seekor ular binatang aneh berwarna hitam. Siapa yang mendapatkan intinya akan mendapat 500 poin tidak baik. Jika ditemukan orang lain, ular aneh adalah yang kami bunuh. Pasti akan diserang. Pertama-tama, tinggalkan tempat ini. Jika tidak, inti tidak akan aman. Dewa besar ini benar-benar bisa mencari masalah. Selama aku mendapatkan ular sayap, aku adalah yang pertama. Aku hanya ingin mencari dewiku sendiri. Sepertinya ada yang lebih dulu. Siapa yang menggerakkan ular sayapku? Aku akan membunuhnya. Kucing kecil ini juga ingin melawan kawanan serigala. Sangat konyol. Serahkan inti dalam ular. Aku akan memberimu jalan hidup. Orang-orang ini benar-benar ingin membunuhku. Kemampuanmu cukup baik. Selama kamu menyerahkan inti dalam, aku Eotian bersedia menjadikanmu bawahanku. Manusia sudah berada di ambang hidup dan mati. Masih ada pangeran yang hanya tahu berebut kekuasaan. Benar-benar sial. Segera bangkit dan bunuh dia. Memecahkan alat poin dan menyerah berbeda, tidak akan menghapus poin. Mulai hari ini, yang bernama Kilin ini adalah musuhku Eotian. Menghina pangeran besar Kilin yang kecil hati ini. Semoga kamu masih bisa melihat matahari besok. Inti ular Jiaozi ada di tanganmu. Ternyata sudah sampai di area dalam, jadi bisa mengawasi pergerakan para peserta. Anak yang baik, ujian kali ini kau mendapat peringkat pertama. Apakah kau mau menjadi muridku, menjalani jalan pertempuran, menjadi murid langsungku? Pemanggil dibagi menjadi sistem pertempuran, sistem dukungan dan penyembuhan. Sistem pertempuran memiliki kekuatan tertinggi dan paling dihormati.
Gao Janlong. Ini jelas adalah bibit dari sistem dukungan kami. Beraninya kau merebut orang dariku. Kenapa wanita ini bilang aku dari sistem dukungan? Anak kecil. Apakah kamu merasa guru itu cantik? Sebagai guru, menggoda siswa adalah pelanggaran, kan? Aku hanya bisa menjadi jangsi. Hush, makhluk pemanggilmu bisa besar atau kecil. Ingin tahu rahasianya? Ayo ke jurusan bantuanku. Aku akan menjelaskan semuanya padamu. Ketahanan bocah ini cukup baik. Sayangnya dia telah membuat marah pangeran besar. Dia ditakdirkan menjadi batu loncatan untuk kenaikanku. Qilin sudah menjadi muridku yang terlatih. Hal ini juga diketahui oleh kepala sekolah, tepatnya adalah guru Bu. Apakah kamu akan memilih murid lain? Sayang sekali. Nak, datanglah mencariku nanti. Aku tahu satu rahasiamu tentang hewan panggilanmu. Tidak bereaksi bukan berarti tidak bisa. Hanya saja tidak masalah jika kamu waspada padaku. Selama kamu menyerahkan Yun kepada pangeran besar untuk ditangani, itu juga merupakan pencapaian besar. Tidak salah. Di usia muda sudah bisa menahan godaan. Sekarang kamu adalah muridku yang terpilih. Tunggu sebentar, guru. Aku melaporkan Qilin karena kecurangan. Dia membawa hewan panggilan ke arena ujian. Menggunakan bahan tertentu untuk menyalin keterampilan bakat hewan peliharaannya, bisa digunakan untuk melindungi keturunannya. Qi Mei, ternyata lelucon itu memiliki arti ini. Sungguh bodoh. Apa buktimu? Haimei, hewan panggilnya hanyalah seekor kucing muda yang tidak berguna. Bagaimana mungkin sekuat itu? Haimei, ini yang kamu sebut bukti? Qilin memintanya untuk melihat keterampilan bakat hewan panggil tingkat SS. Tingkat SSS awalnya dinilai sebagai tingkat S. Karena penilaian di universitas tertinggi hanya tingkat S. Ah, saya salah paham. Maaf. Maaf. Padahal sudah difoto. Ternyata pada akhirnya itu adalah keterampilan bakatnya. Saya tidak boleh membiarkan kakek tahu tentang bakatnya yang luar biasa ini. Jika tidak, dia pasti akan menjadi pemuda utama keluarga Qi. Posisi pemuda utama ini hanya milik saya. Ayo, guru akan membawamu untuk mendapatkan juara pertama. Hadiahnya bagus. Dewa Angin dan Naga Angin sudah bertemu pemuda utama. Apa ini semacam ujian besar? Apakah pemuda utama tidak diberitahu oleh ibu tentang situasinya? Berdirilah dan bicaralah. Apakah pemuda utama tahu tentang ajaran memotong naga? Baik, pemimpin ajaran memotong naga adalah ayahmu. Dia adalah satu-satunya orang yang memiliki sumber bencana kecil. Dulu, untuk menyelamatkan orang-orang di kota keadilan, dia mengorbankan dirinya bersama makhluk asing. Namun, semua orang percaya bahwa dia tidak mati. Ini adalah artefak ruang yang ditinggalkan oleh Tuan. Diperlukan kekuatan darahmu untuk membukanya. Tembakan ini tepat berkaitan dengan keluargamu yang berhati-hati sekarang. Terima kasih, saya ingin pulang sebentar. Siapkan barang-barangmu, aku akan mengantarmu keluar.
Dan ini adalah hadiah untuk juara pertama kali ini. Papan skor baru dapat digunakan untuk mengambil perlengkapan latihan dengan kartu ini. Terima kasih. Tuan, kamu tidak salah. Anak ini adalah orang yang ditakdirkan. Selamat datang, tamu. Rumah lelang kosong akan dibuka setiap hari Jumat. Kami tidak menjual produk secara eceran. Mohon pengertian Anda. Selamat datang. Saya butuh uang segera dan ingin menjual beberapa barang. Sangat kecil, tapi bernilai sangat tinggi. Apakah Anda benar-benar ingin menjualnya? Ternyata kitab panjang umur sangat berharga ya. Semoga bisa membeli sebuah rumah. Baiklah, kami akan menilai kitab panjang umur sebesar ini. Diperkirakan seharga 30 juta. Selain itu, Anda bisa memilih satu barang dari saya dan lantai 2 untuk dibawa pulang. Ini adalah sebuah rumah yang terletak di kota Huiling. Pusat danau adalah rumah mewah kelas atas. Dikatakan bahwa berlatih di kota Huiling adalah 2 kali lipat dari latihan biasa. Sekarang rumah ini adalah rumah saya. Saya akan pulang untuk menjemput ibu ke rumah baru. Dia pasti akan senang. Nama baik keluarga Ki adalah yang terpenting. Anak hasil pernikahan itu sudah membuat kami kehilangan muka besar. Jika anak itu tumbuh menjadi buruk, maka kalian semua harus keluar dari keluarga Ki. Jangan cari ibu saya. Maaf, saya di sini. Ya ibu, apakah Anda baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Apakah Anda merasa sakit? Jangan khawatir tentang aku. Ini adalah hadiah tanpa ujian. Jika aku menyontek, apakah para tetua Universitas Shen semua buta? Memang itu dikeluarkan oleh Universitas Shen. Ki Hongfei, apa yang kalian katakan? Meskipun tidak menyontek, tapi dia telah mengeluarkanku. Apakah itu yang seharusnya dilakukan keluarganya? Jangan lupa bahwa ada pengawasan di lokasi. Ada keraguan di rumah Master Feng Shun. Bisakah kamu mengirimkan video terkait kepada kakekku? Anjing, saudara yang tidak belajar apa-apa. Batalkan uang saku dan hapus dari daftar pewaris. Kenapa dia seorang anak haram? Saya adalah pemimpin muda keluarga Qin. Qilin, pergi mati saja. Cakar mengejar jiwa. Maaf. Qilin, pemanggil tingkat 15 pemula. Baiklah. Jenius luar biasa berusia 18 tahun tingkat 15. Segera akan ada pemilihan pemimpin muda. Kamu pasti tidak akan bisa. Dia telah menyinggung pangeran besar. Jika tidak minta maaf, tidak akan ada akhir. Qilin adalah jenius. Tapi tidak boleh menyinggung pangeran. Jika tidak, keluarga Qi akan ditekan dalam hal sumber daya. Qilin, aku sudah menyiapkan hadiah. Kamu segera bawa untuk minta maaf. Tidak mungkin. Aku sudah memutuskan untuk pindah dari keluarga Qi dengan ibu. Kamu harus setuju. Mari kita pergi. Aku rasa adik ketiga benar. Ya, ayah, kamu harus setuju. Ini adalah keterampilan flamingoku. Kalian simpan untuk pertahanan diri. Benar-benar rubah tua. Ingin mendapatkan jenius. Tapi tidak ingin menyinggung pangeran besar. Bertaruh di kedua sisi. Jangan salahkan kakekmu. Dia sedang tertekan. Meskipun bukan pewaris. Lalu apa? Pindah keluar. Bahkan tidak ada makanan, kan? Cepat ambil, juga harus sampai di depan rumahku. Ini adalah formasi Huoling. Rumah ini pasti mahal, kan? Aku mendapatkan sebuah harta. Ini digunakan untuk menyembuhkan lukamu. Kita panjang umur membutuhkan hampir 100 tahun untuk berkembang. Bagaimana dia menemukannya? Kamu tidak perlu khawatir tentang urusanku. Aku sudah menjadi murid guru Fang Shen. Anak, ada beberapa hal yang aku tahu adalah karena kemampuanku yang tidak cukup. Jika sekarang tahu siapa musuhnya, aku tidak bisa tenang untuk hidup. Tuan, kita pergi memilih kamar. Sayang, apakah kamu melihatnya? Mungkin dia akan segera bisa menyelamatkanmu.
Pergi ke ruang pelatihan gunung dan laut. Kita harus segera meningkatkan, Tuan. Sanshan menggunakan cakar mengejar jiwa dan perisai petir. Ada apa ini? Da'a serang ini setidaknya setara dengan kepala monster terakhir. Aku bisa jadi perisai daging. Tidak perlu. Kamu cukup gunakan perisai petir. Aku yang akan menyerang. Sanshan menggunakan cambuk mengejar jiwa. Teknik pertama tombak naga prak, menembus sawan. Ayo lagi. Sepupu, meskipun kamu adalah yang terkuat di antara kesatria, tidak perlu mengabaikan guru dan teman-teman. Kakak Fu, apakah kamu setuju? Omong kosong. Belum ada yang menanyakan siapa gadis yang menyelamatkanku. Jika dibandingkan dengannya, Qi Mei Mei hanyalah sampah. Sekarang baru aku sadar dia selalu memanfaatkan aku. Teman-teman sekelas, hari ini adalah pelajaran pertama kalian di 5 sistem untuk bertarung, kan? Ayo mulai. Bisa 1 lawan 1, atau 1 lawan 2 atau 3. Pemenangnya adalah ketua kelas. Sekarang aku sangat mengantuk. Aku benar-benar tidak ingin bergerak. Fudage, kamu membuatku seperti ini. Hahaha. Aturan default pertarungan manusia hanya bertarung tanpa melukai manusia. Generasi berikutnya dari Diga hanya takut tidak bisa. Perisai petir. Sanshan melepaskan cambuk jiwa. Target. Semua makhluk panggilan orang. Sanshan mencakar jiwa, menyingkirkan flamingo dan landak. Tidak buruk, kedua orang ini terus-menerus menargetkan dia secara diam-diam. Menghilangkan mereka terlebih dahulu adalah keputusan yang benar. Kilin itu monster apa? Apakah makhluk panggilan kelas S memiliki begitu banyak keterampilan bakat? Kalian silakan maju. 2 tinju tidak bisa melawan 4 tangan. Dia tidak bisa mengalahkan kalian yang begitu banyak. Kakak Qi, itu sepupu laki-lakimu, kan? Bukankah kamu cantik dan baik hati? Kamu belum memberitahuku. Siapa namanya? Kenapa aku tidak bisa menemukannya di sekolah? Keluarga Qi, aku juga sudah menyelidikinya. Tidak ada gadis seperti itu. Apakah Yao Tian mengirimmu ke sini? Apakah Da Huangzi belum bisa menguasai jiwaku? Sayangnya gadis itu tidak ada hubungannya denganmu. Da Huangzi ingin membuatmu kehilangan makhluk panggilanmu, dan aku juga harus berpura-pura. Fajar, segera minta maaf kepada Kilin. Baiklah. Guru sudah berbicara. Maafkan saya. Lain kali, harap hati-hati, teman sekelas Qi. Maafkan saya hanya mengikuti instruksi saja. Inilah prinsip pendidikan saya. Sistem pertempuran hanya menghasilkan elit, tidak menghasilkan pengantar. Bertemu dengan orang yang tidak berbakat. Mulai sekarang, kita akan belajar 10 pendekar. Setengah bulan kemudian, pasukan penjaga kota perbatasan, kalian juga akan ikut serta dalam kegiatan pembersihan musim gugur. Semoga kalian bisa kembali hidup-hidup. Jangan sampai menjadi nama di prasasti terkenal sekolah. Ingin bertahan hidup, sepertinya harus berusaha melewati lapisan kedua. Hai, Bu. Tidak menyangka Anda begitu cantik. Nama saya Fu Yuanyuan. Saya adalah guru Kilin. Ini adalah Yang Mulia Pangeran.
dia berminat merekrut Qilin. Hadiah-hadiah ini adalah untukmu. Seandainya Qilin tidak terlalu dijaga oleh dewa angin itu, pangeran tidak bisa membalas dendam secara terang-terangan. Tidak perlu mengambil jalan memutar. Hanya saja, urusan Qilin, saya biasanya tidak ikut campur. HMP, melihat putramu adalah kehormatannya. Jangan menghormati dengan minuman. Tidak makan, akan mendapatkan hukuman minuman. Maka putra mahkota coba saja, bagaimana caranya agar kami bisa mendapatkan hukuman minuman. Atau katakan, apakah putra mahkota tidak tahu apa itu hak penyihir panggilan tingkat tinggi? Penyihir panggilan tingkat tinggi setara dengan menteri yang membantu pemerintahan, menikmati penghormatan dari seluruh rakyat. Negara bahkan akan memberikan perjalanan Fang secara teratur setiap bulan. Namun, keluarga Qi sampai sekarang hanya memiliki Tuan Qi Zhen, penyihir panggilan tingkat tinggi. Akhirnya, danau busuk di pintu masuk telah dibersihkan. Tapi mengapa tiba-tiba sampai ke ruang Shan Haijing? Penguasa salju suci, selamat, Anda telah membuka ruang latihan. Hadiah lapisan kedua, Anda membuka binatang suci kedua. Boleh saya tahu Anda ingin membuka kandang yang mana? Apakah manusia bisa memanggil dua binatang? Sepertinya saya perlu bertanya kepada guru. Sudah bertahun-tahun, tidak ada yang berubah. Xiaozhu, apakah Anda datang dengan urusan? Panggil saya dengan nama saja. Saya ingin bertanya, apakah dalam sejarah manusia ada orang yang bisa memanggil dua binatang asing? Xiaozhu, maksud Anda bertanya ini adalah... Guru, Anda tidak perlu begitu bersemangat. Apa yang dikatakan Tuan tidak salah. Tuan muda, kamu benar-benar satu-satunya yang bisa menyelamatkannya. Bagaimana aku bisa menyelamatkan ayahku? Seseorang tidak mengatakan, tapi sebelum dia pergi, dia hanya mengucapkan satu kalimat. Anakku, cepat atau lambat akan menyelamatkanku dengan kemampuannya. Maksud dari kalimat ini adalah, selama aku berusaha keras berlatih, maka cepat atau lambat aku bisa menemukan ayah. Tuan Pulau, kali ini pergi ke kota perbatasan. Mohon usahakan untuk menjalin hubungan baik dengan pangeran kedua. Eo Tian sudah pergi ke rumahmu. Mereka berani mengganggu ibuku. Lepaskan aku, naga dewa angin. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Keadaanmu sekarang hanya akan membahayakan dirimu sendiri. Tenangkan dirimu sebelum memutuskan langkah selanjutnya. Mengerti? Ah, ini adalah garis pertahanan luar kota ya. Tugas kalian adalah dibagi menjadi kelompok kecil yang terdiri dari 5 orang, bersama dengan pasukan patroli kota perbatasan untuk berpatroli, hancurkan makhluk asing. Penyihir tua. Murid-muridmu kali ini cukup baik ya. Semoga tidak seperti angkatan sebelumnya yang langsung mengompol saat melihat makhluk asing. Sekarang mereka sudah menjadi tanggung jawabmu. Sekarang semua orang memiliki waktu 3 menit untuk membentuk tim. Lalu naiklah ke mobil patroli mana saja. Selesaikan dalam waktu 10 menit. Maaf, saya yang terburu-buru. Dia adalah Eo Ying. Pangeran yang terhormat begitu rendah hati. Tidak heran guru menyuruhku mendekatinya. Halo?
Nama saya Kilin. Bolehkah saya bergabung dengan timmu? Tidak menyangka ada orang yang mau bergabung dengan makhluk seperti ini. Tidak takut terlibat masalah. Mati tanpa tempat bersemayam. Erdi, saya rasa sebaiknya kamu tidak menyakiti orang lain lagi. Maaf ya. Kami sudah berhasil membentuk tim. Pangeran, silakan cari orang lain untuk membentuk tim. Seorang rakyat biasa. Apa hakmu untuk bergabung dengan keluarga kerajaan? Pergi dari sini. Teman sekelas Kilin, saya ingin bergabung denganmu, dan saya benar-benar merepotkan. Tapi saya tidak takut jika mereka pergi. Gerakanmu memang terampil. Tidak heran kamu adalah monster dari generasi muda. Nama saya Tang Ling. Saya adalah kapten tim 15. Tidak tahu bagaimana menghadapi mereka, sebaiknya menjauh sedikit. Fu Shao, apakah kamu belakangan ini menghindar dariku? Kamu sudah bukan dewi saya lagi. Saya sudah menyerah kepada pangeran besar. Kita sekarang seperti belalang di tali yang sama. Jika bukan karena pangeran besar ingin menguasai keluarga Qi, mengapa saya harus memperhatikannya? Sekarang saya telah menemukan cinta sejati. Wanita egois ini, saya benar-benar tidak mencintainya. Di bawah langit ini. Percaya atau tidak, saya akan kembali dan berkata buruk tentangmu kepada pangeran besar. Kalian semua baru pertama kali keluar dari zona aman, kan? Mengenai pertempuran, kalian tidak perlu terlibat, itu hanya akan menghambat kita. Mengerti? Misi kali ini adalah beberapa makhluk aneh di sekitar Gunung Cincau. Mereka biasanya adalah makhluk aneh tingkat rendah. Tapi semuanya adalah makhluk aneh yang hidup berkelompok. Harus sangat hati-hati. Makhluk aneh yang hidup berkelompok, katanya 2 tangan tidak bisa melawan 4 tangan. Tidak heran mereka selalu dibersihkan secara berkala. Sepertinya mereka memiliki kemampuan reproduksi yang luar biasa. Kapten Tang, di depan ada reaksi energi panas. Dan banyak petugas parkir turun dari mobil. Para siswa semua di dalam mobil. Jangan keluar. Kami datang untuk belajar. Apa maksudnya mengurung kami di dalam mobil? Jika kamu ingin mati, silakan keluar. Makhluk panggilan tingkat menengah tampaknya sedikit lebih besar daripada yang tingkat dasar. Keterampilan bakat dan kerja sama mereka juga lebih kuat, dan lain-lain. Suara apa itu? Sepertinya suara otak. Ukurannya kecil dibandingkan dengan makhluk aneh biasa. Mudah membuat orang merasa tenang. Ya ampun, mengapa nyamuk ini begitu besar? Hampir sama dengan seekor angsa besar. Hati-hati, Kapten Tang. Ada pola otak pemakan yang mungkin masuk. Anak ini benar-benar berpikir terlalu banyak. Pola otak pemakan adalah, bagaimana mungkin binatang aneh muncul di sini? Ah, cepat selamatkan orang. Ashi, gas beracun super. Jika terkena oleh Chulawen, serangan tanpa suara 10. Jangan biarkan mereka melarikan diri. Ah, tidak heran Yuen bilang, anak ini bukan orang biasa. Hari ini berkat satu kalimatnya, menyelamatkan nyawa saya dan anggota tim. Xiao Tu menembaki semua binatang aneh di langit dengan jarum. Kapten Tang menyerang binatang Iwan yang lincah di langit. Ini terlalu menakutkan. Syukurlah tidak keluar. Siapa di antara kalian yang memiliki keterampilan bakat serangan gelombang suara? Tuan, biarkan saya keluar. Saya bisa bersenandung. Jika kamu keluar, semuanya akan meledak. Bukankah makhluk aneh bisa menggunakan keterampilan yang sama dengan tuannya? Tuan baru saja memanggil saya. Belum bisa saling memahami.
Kecuali Anda mencium saya. Jangan dengarkan dia. Anda bisa langsung menggunakan keterampilannya. Hanya saja menghabiskan lebih banyak kekuatan spiritual. Sanshan sudah menyerahkan mereka kepadamu. Bom Kapten Tang. Yi Wen merasa terancam ingin kembali ke istana. Semoga Qilin bisa berhasil. Lagi pula kita belum menemukan sarang mereka, tapi dia akan dalam bahaya. Percayalah padanya. Dia adalah harapan kita. Sekarang kita bisa membersihkan makhluk asing ini. Tuan, cepat lihat, itu apa? Ini adalah varietas mutasi. Kenapa harta karun seperti ini bisa datang ke dunia manusia? Tidak heran pola makan otak bisa berubah menjadi bentuk terjemahan biasa. Tapi kenapa harta karun dari luar bisa dipegang oleh manusia? Bai Yao membawanya kepada istri saya. Tapi biarkan dia bisa aman meninggalkan api untuk manusia. Senior, silakan tenang. Setelah saya keluar, saya akan mencari tahu pemilik mutiara ini. Usahakan mengembalikan 9 ekor kembali ke tempatnya. Kamu bawa saya melompat. Bom kompresi adalah bom kecil yang dikompresi menjadi satu bom induk. Dan peluru setelah ditembakkan akan otomatis melompat ke titik ledakan di sekitarnya. Dinasti Tang ini sempurna. Berhasil, ayo sambut pahlawan kembali. Sang penguasa belum mencapai kemampuan untuk memanggil binatang suci ini. Silakan terus berusaha. Anda kali ini berhasil menghabisi 5.600 monster. Hadiah 5.600 poin nilai kekuatan spiritual. Anda sekarang sudah tumbuh menjadi level 30. Lebih dari 5.000 larva monster juga dihitung. Jadi saya bisa memanggil beast suci ketiga. Pemimpin, silakan masuk ke area inti lagi. Saya meremehkan kalian para siswa. Kali ini berkat teman Qilin yang menyelamatkan nyawa kita, juga mengalahkan sarang serangga. Saat kembali saya akan memberitahu komandan, memberikan hadiah untuk Anda. Hanya keberuntungan, keberuntungan. Teman setia si Jong Fuki bersedia bergabung dengan pasukan patroli saya. Asalkan lulus, Anda bisa mulai bekerja sebagai perwira. Itu urusan setelah lulus. Kita bicarakan setelah lulus. Sekarang saya ingin mendapatkan nama pemanggil tingkat akhir. Apa 15 level untuk pemanggil pemula? 30 level untuk pemanggil menengah. Kamu sudah berhasil melewati 30 level. Semua ini berkat Kapten Tang yang memberi saya kesempatan untuk menghancurkan terjemahan kali ini. Di dalamnya ada lebih dari 5.000 terjemahan. Energi spiritualnya cukup. Begitulah. Ternyata begitu.
Energi spiritual di dunia ini langka, tapi saat membunuh makhluk asing, dapat menyerap kekuatan spiritual yang mereka pancarkan. Meningkat secara paksa juga bukan hal yang mustahil. Kalian bilang sudah level 30. Sesuai dengan aturan sekolah, level 30 sudah bisa mendapatkan tanda pemanggil akhir. Tangling, kamu tidak salah. Tim kalian selesaikan tugas lebih awal untuk merayakannya. Ya. Yang master memang berbakat luar biasa. Ah, yang master, kakak saya adalah orang dalam. Yang master, saya mengangkat 30.000 tentara perbatasan di bagian timur. Mari saya bersumpah setia kepada Anda. Setelah ayah menghilang, mereka tetap setia seperti itu. Dia sebenarnya orang seperti apa? Sayangnya, meskipun saya mencari di internet, saya tidak bisa menemukan namanya. Mulai sekarang Anda bisa ikut dalam misi melindungi negara dan rakyat. Setiap bulan akan ada bantuan bahan latihan dan uang dari negara. Bolehkah saya bertanya, berapa banyak uangnya? Untuk sumber daya latihan, dia hanya perlu memiliki Shanghai Jing. Tapi sebagai seorang pria, tidak bisa selalu mengandalkan ibu untuk mencari nafkah. Ada 10.000 yuan. 10.000 cukup untuk pengeluaran keluarga biasa selama setengah tahun. Bagaimanapun juga, ini adalah era tanah terbuang. Tidak heran jika pemanggil tingkat tinggi bisa membangun keluarga dan bisa tinggal di rumah mewah. Mereka pasti mendapatkan banyak uang setiap bulan. HMP, jangan terlalu senang dulu. Panggil tingkat menengah harus menyelesaikan satu tugas akhir setiap bulan. Untuk mendapatkan bantuan, tingkat tinggi harus menyelesaikan 3 setiap bulan. AI, masalahnya tidak semudah itu. Hei, hahaha. Sepertinya harus menunggu sampai kembali. Di sini kapan saja ada orang yang masuk. Tim lain sudah kembali. Ada yang mati dan terluka. Ayo lihat saja. Kilin, ilusionis tertinggi. Tugas pertamamu adalah membantu tentara patroli menghabisi sarang semut asing. Itu adalah batu pengganti akhir. Tuhan yang angkuh, silakan bertempur. Ternyata dia benar-benar jenius. Seandainya dia tidak cacat di kedua kakinya, pasti akan lebih bersinar. Jauh lebih kuat daripada Eotian. Memiliki pandangan yang benar, bakat yang luar biasa. Sangat berpotensi. Harus berusaha keras untuk melindunginya, menjadi batu fondasi umat manusia. Komandan Junior Tang Yuanyuan mengajukan permohonan untuk bertempur. Ditolak, bisa menjadi dukungan belakang. Ternyata masih tertinggal. Aku pasti harus bertanya mengapa harus membuat melakukan tugas berbahaya ini. Apakah kamu tahu dia adalah harapan kita? Meskipun dia seorang jenius, dia juga perlu mengalami badai untuk bisa tumbuh. Dan kamu tidak menyadari, kemampuan persepsi dan bakat jauh lebih banyak dari yang kita bayangkan. Selain itu, keterampilan serangan gelombang suaranya adalah kunci dalam pembersihan kali ini. Tapi pasukan patroli ini selalu berkelompok. Mereka adalah manusia yang hidup dan berdarah. Maka aku juga ikut serta, tidak boleh membiarkan dalam bahaya. Saya akan memimpin pertempuran. Di belakang harus ada seorang penyihir pemanggil tingkat tinggi yang menjaga. Tuan segera kembali. Bagaimana bisa begini? Tidak ada yang menyangka bahwa di antara terjemahan itu ada pula pemakan otak. Jika bukan karena peringatanmu, mungkin jumlah korban akan lebih banyak. Silakan Kilin Yingxiong turun. Semua orang harus mengucapkan terima kasih kepada Anda. Saya rasa tidak ada yang perlu disyukuri. Begitu banyak orang yang telah mati. Sekarang saya tahu mengapa saya merasa gadis itu sangat cantik. Ternyata ada orang seperti Anda sebagai keluarga atau teman. Dia juga tidak akan kalah.
Jangan terlalu berlebihan. Saya tidak memuji Anda. Saya memuji Dewi saya. Dan kita berada dalam hubungan permusuhan. Fu Shao adalah orang yang cukup berprinsip. Sayangnya keluarganya adalah orang-orang biasa dari pangeran besar. Dia tidak punya pilihan. Inilah yang mengingatkan kita akan pahlawan yang memiliki pola pikir yang berbeda. Semua orang bertepuk tangan untuk memberi semangat. Semua orang tunggu sebentar sebelum mengucapkan terima kasih. Saya tidak mengerti bagaimana teman sekelas ini tahu tentang keberadaan pola pikir sejarah. Atau apakah Anda adalah pengintai dari makhluk asing? Jangan sebutkan tentang guru Fu dulu. Saya tahu bagaimana pola makan otak telah menyusup ke dalam semut medis biasa. Kamu harus menjelaskan mengapa saya mengkhianati umat manusia. Apakah kamu mendapatkan keuntungan dari acara ini? Kamu mendapatkan reputasi baik. Jika ingin bergabung dengan militer pengawas, itu akan sangat mudah. Lalu mengapa saya masuk ke daerah pengawasan? Tentu saja untuk membantu makhluk asing melawan umat manusia. Untuk memusnahkan umat manusia. Lalu saya bisa langsung membiarkan pola makan otak menyerbu militer pengawas. Bukan? Mengapa harus melakukan hal ini untuk mengingatkan semua orang untuk bertahan? Kamu harus tahu bahwa kecepatan reproduksi pola makan otak sangat mengagumkan. Ini juga alasan dia dinilai sebagai makhluk asing kelas A. Seseorang usir Fui Wanyuan dari militer pengawas. Dia menuduh pahlawan manusia dengan niat pribadi bahwa kami adalah musuh militer pengawas. Sungguh tidak berguna. Haha, Lauji. Jangan sampai kamu menyeretku ke dalam masalah. Para pahlawan yang melindungi umat manusia. Saya rasa peringatan saya seharusnya dilakukan. Inilah yang seharusnya kita setia kepada Tuan Muda. Demi masa depan umat manusia, kita harus mengorbankan segalanya untuk melindungi rumah kita di belakang. Tentara pengawas tidak boleh mundur, mulai hari ini. Bunuh perak otak. Hancurkan 5 dinasti keadilan. Kita tidak boleh membiarkan satu pun pemakan otak masuk ke rumah kita. Lindungi rumah. Dengan begitu, dia bisa mewarisi tahta. Tapi ayahnya lebih menyukai pangeran kedua. Kenapa Fu Shao tidak berbicara? Hanya saja saya tidak memiliki minuman keras. Saya sedang berpikir untuk pergi mencari satu botol untuk ditukar. Ini adalah barang persembahan kerajaan. Untung saja, saya tidak menyangka waktu transformasi hanya kurang dari setengah jam. Ada seseorang yang tidak terlalu kuat di sampingku. Ini benar-benar sangat berbahaya. Saatnya dia harus menyatakan sikap. Kamu masih memiliki bubuk obat ini. Mereka tidak ingin saya menggunakan serangan gelombang suara. Sepertinya kamu ingin memaksa saya untuk memilih pihak. Tapi aku juga tidak bisa kehilangan keluargaku.
Kamu juga tahu bahwa DHUNGZ itu pelit. Hah, yang benar akan mendapatkan bantuan, yang salah akan kehilangan. Aku ingin melindungi keluargaku. Kamu seharusnya menyisakan jalan keluar untuk dirimu sendiri. Aku adalah jalan keluar itu untukmu. Aku percaya pada karaktermu. Aku tidak akan berputar-putar lagi. Aku datang kali ini untuk mencari tahu kebenaran tentang hal itu. DHUNGZ selalu ingin mendapatkan posisi sebagai putra mahkota, tapi Kaisar khawatir tentang dia dan keluarga M. Lebih menyukai putra kedua yang berbakat dari keluarga biasa. Jadi DHUNGZ ingin mendapatkan pengakuan dari ayahnya. Namun, bakatnya tidak terlalu tinggi. Oleh karena itu, ia menekan orang lain, agar dirinya terlihat lebih tinggi, meskipun saya tidak mengganggunya. Selama saya tampil menonjol di sekolah, saya pada akhirnya akan menjadi musuhnya. Tidak mengherankan. Dikatakan bahwa kaisar pada masa itu juga menjadi kaisar dengan menekan seorang jenius. Selama bertahun-tahun, ia mencari keturunan orang itu. Apakah mereka tidak bisa melihatnya? Di luar sana sangat berbahaya. Manusia menjaga setengah wilayah. Keturunan mereka akan selamanya terjebak di tempat yang sempit. Inilah masa depan yang mengerikan itu. Saya berharap anak saya bisa keluar dari sini dengan terang-terangan. Bisa berteman, menikah, dan memiliki anak dengan orang-orang di kota luar. Saya pergi. Jaga dirimu baik-baik. Hei, kakak, katakan pada ayah. Kilin sudah mencapai puncaknya. Biarkan dia mencari cara untuk mengirimkan beberapa harta langit dan bumi untukku. Saya tidak bisa tertinggal. Kalian tidak akan pernah bisa mengejar langkahnya. Polanya terlalu berbeda. Kenapa harus kau urus? Pola besar juga masih pemula. Puncak pemula dan baru saja level 15 masih sangat berbeda. Ehem, 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 ehem. Serang. Tunggu sebentar, jika di sini, lempar saja. Pasti akan ada beberapa larva yang melarikan diri. Aku rasa lebih baik meledakkan tepat di sarang. Jadi kalian meninggalkan teman sekelas Aoying juga tidak terlalu nyaman. Aku bisa. Baiklah, maju. Ah, ini benar-benar membuat kulit kepala merinding. Itu monster S level yang memakan otak. Cepat lari dan panggil pemanggil tingkat tinggi. Sudah tertangkap. Sihir tanah, jadikan aku sebagai penuntun. Lengan penjara yang mengguncang langit dan bumi. Cambuk jiwa yang berkilau. Lari, lari. Ular kecil melelehkannya.
Pergi sana. Pangeran ke-222. Ternyata kamu adalah seorang gadis. Ah, sebenarnya kakakmu itu ingin mengubur kita hidup-hidup di sarang serangga. Tidak penting apakah itu laki-laki atau perempuan, yang penting adalah bagaimana kita bisa keluar. Bagaimana saya harus menjelaskan ini kepada gadis itu? Kenapa menurutmu anggota tim itu tiba-tiba gagal? Ternyata dia juga sudah menyiapkan rencana cadangan. Haotian tidak semudah yang aku lihat. Dia dikelilingi oleh makhluk spiritual, mungkin bisa menemukan lokasi serangga betina. Sejak kecil dia dikelilingi oleh banyak orang berbakat. Sejak kecil aku berpura-pura menjadi laki-laki. Itu karena ada makhluk pemanggil dari pemanggil, menghitung bahwa penerus berikutnya adalah seorang ratu. Jadi aku hanya bisa menjadi laki-laki. Aku tidak pernah menceritakan hal ini kepada siapapun. Kau adalah yang pertama. Ah, ada apa denganmu? Udara di sekitar Tuan perlahan-lahan menghilang. Dia tidak bisa bertahan lagi. Bentuk tanah seperti ini bisa menghalangi orang lain, tapi tidak bisa menghalangi. Kita bersinar untuk menutup sebelah kiri. Menggunakan cambuk untuk menarik kembali. Lagu kekosongan menjebaknya. Ternyata lagu kekosongan adalah keterampilan Jenderal Angin. Jika tidak salah, di pihak sang pangeran pasti ada yang menggunakan cara tertentu untuk membangunkannya. Mereka tidak pernah percaya pada kematian Kapten Fu Xiaotang. Pelaku di baliknya adalah kelompok sang pangeran. Tuan bisa membiarkan keluarga ibu muncul. Ilusi kadang-kadang lebih berguna. Awalnya ingin menyimpan buku. Tapi sekarang saya lebih ingin membalas dendam. Apa yang ingin kamu lakukan? Pergi sana. Mengubur hidup-hidup ditambah dengan menyetrum untuk membangunkan serangga betina. Serangan saja tidak mati. Benar-benar sulit untuk membunuhnya. Rubah 9 ekor. Panggilan akhir bukan lawan. Cepat pergi. Ilusi. Bisa menciptakan mimpi. Akhirnya tunggu semua bersama. Sekarang dia hanya seperti kertas. Tidak salah lagi adalah yang asli. Kekuatan lebih dari 3 kali lipat saat aku menggunakannya. Jiu-Jiu melompat. Xiaojiu mengikat serangga betina. Setelah aku menyerap kitab panjang umur, pemulihannya sangat cepat. Dia seharusnya sudah memiliki sedikit tenaga. Menggenggam udara. Menyobok dengan cakar yang menghancurkan jiwa. Aku hanya ingin membantu. Sampah hemu.
Segera dia akan dikurung. Sekarang harus bagaimana? Tuan muda masih belum bergerak. Siapa sebenarnya kamu? Beritahu aku siapa dia. Tuan Suci, mohon terus berusaha ya. Yang Master, akhirnya kamu sudah bangun. Apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Ini adalah token pembunuh naga. Dengan token ini, bukankah ajaran pembunuh naga bisa dihidupkan kembali? Token ini seharusnya berada di tangan siapa? Di tangan ayahmu. Ayahmu sangat misterius. Sama seperti kamu. Sepertinya memiliki banyak rahasia. Mohon Yang Master membuka token pembunuh naga dengan darah. Di dalamnya akan ada petunjuk langkah selanjutnya dari Tuan. Pertama, hapus keluarga Ma. Gunakan darah anakku untuk mengencerkan kekuatannya. Darahku bisa mengencerkan kekuatan orang lain. Tuan berkata demikian memang benar. Kebetulan Mahjong yang ada, kita bisa mencobanya. Kepala keluarga Ma sebelumnya juga merupakan pengikut ajaran memotong naga. Namun putri mereka menikah ke istana. Sejak itu mereka keluar dari ajaran memotong naga. Tuan mengalami masalah dan menghilang. Kami sempat curiga bahwa ini ada hubungannya dengan keluarga Ma. Jika bukan karena mereka terlalu berlebihan, ayahku juga tidak akan melakukan tindakan yang begitu kejam. Kirimkan makanan ke dalam, ya. Ayo pergi, mari kita masuk. Kamu seharusnya tahu seberapa besar kesalahan yang kamu buat. Sekolah mungkin akan mengeluarkanmu karena ini. Aku hanya terlalu gugup. Apa salahnya? Apakah kamu tahu betapa pentingnya seorang penyihir panggilan tingkat tinggi? Kamu hampir menghancurkan Jenderal Feng Shen. Aku hanya terlalu gugup saja. Yang menghancurkan Jenderal Feng Shen adalah betina. Apa urusanku? Kamu akan mendapatkan balasan. Kalian meracuni aku. Itu bukan racun. Kalian sebenarnya melakukan apa padaku? Selamat. Hanya balasan saja. Kamu hanya perlu masuk ke pintu ini. Ini adalah dapur keluarga Ma. Tapi bagaimana kamu bisa masuk ke pintu ini? Keluarga Ma adalah keluarga besar. Penjaga sangat ketat. Ini tidak perlu kamu khawatirkan. Ini adalah varietas mutasi. Baru kembali, saya agak lapar. Cari sesuatu untuk saya. Ya. Kalian pergi dulu. Orang yang ada di ruang bawah tanah itu adalah tuan besar. Sekarang sudah tidak tertarik dengan ayam dan bebek, bahkan harus memakan sapi dan kuda hidup-hidup. Kekuatan spiritual tuan tua juga semakin besar habisnya. Lebih baik batalkan kontrak saja. Kamu tahu apa? Itu adalah kartu truf terbesar keluarga kita. Apakah yang mereka maksud adalah makhluk pemanggil? Apa itu? Makhluk pemanggil bisa menghabiskan kekuatan spiritual sebesar itu dari seorang pemanggil tingkat tinggi. Mari kita lihat. Tuangkan makanan. Berpura-pura sudah selesai makan. Mereka seharusnya tidak curiga lagi. Nanti kalau ada waktu, kita akan menyelidiki tuan yang itu.
Bagaimana dengan Tuan Muda? Guru, apakah kamu mendengar suara apapun? Tidak. Sepertinya ada formasi yang menutupi. Sepertinya itu suara tenggorokan naga. Saya mengerti. Mungkin yang dipanggil oleh keluarga Ma adalah naga, juga melibatkan semua suku perang naga. Selama semua orang di keluarga Ma bakatnya dilemahkan, maka naga ini tidak akan bisa datang ke dunia ini. Saya akan pulang dulu. Beritahu ibu saya tentang kabar ayah. Hati-hati di jalan saat kembali ke sekolah, Tuan Muda. Meskipun semuanya adalah pemanggil tingkat tinggi, kualitas makhluk pemanggil juga berbeda. Kamu sama sekali tidak bisa mengalahkanku. Niat yang tidak baik pasti akan berbalik menyerang. Sepertinya kekuatan spiritualmu sedang menurun dengan cepat. Kamu sudah bersembunyi selama bertahun-tahun, tapi tetap saja kami bisa menemukan identitasmu setelah kamu mati. Aku akan mengantarkan anakmu untuk menyusulmu. Bagaimana kamu bisa mengetahuinya? Anakku mengirimkan kabar. Ada teman sekelas yang memanggil dua makhluk aneh tingkat SS, tidak mengalami reaksi negatif apapun. Bakat seperti ini hanya dimiliki oleh Tuan. Mari kita bawa mereka untuk menyusul. Ayo kita berangkat bersama. Ini adalah taktik untuk saling menghancurkan. Segera pergi. Xiaoju menggunakan ilusi pada semua orang. Tingkat lawan terlalu tinggi, dan jumlahnya banyak. Kekuatan spiritual hampir habis. Tapi efeknya sangat baik. Ma Wuchang menggunakan semua kekuatannya untuk mengendalikan orang berpakaian hitam. Menggunakan cakar mengejar jiwa. Kualitas kedua makhluk aneh ini sangat tinggi. Ayo. Tidak. Tidak mungkin. Aku bahkan tidak menghabiskan sebanyak ini saat menghadapi serangan mendadak. Orang ini adalah pemanggil tingkat tinggi. Anak bodoh. Identitas kita sekarang sudah terungkap. Jika kita mati bersama mereka, setidaknya bisa menyelamatkan kamu. Sungguh tidak perlu kamu berkorban untukku seperti ini. Sebenarnya saya tidak benar-benar menganiaya. Saya tidak menyalahkan kamu. Ini adalah saya dan ayahmu, demi keselamatanmu. Juga agar kamu bisa menyerap kekuatan ruang waktu, menjadi lebih kuat, maka saya akan mengirimkan jiwamu pergi. Jadi, itu berarti saya sebenarnya adalah anakmu. Iya. Yang sebelumnya menemani saya hanyalah yang dipanggil oleh ayahmu, yang bisa merasuki. Ah, jadi begitu? Tidak heran aku selalu merasa tidak cocok di dunia yang lama. Tidak heran aku selalu merasa kamu adalah ibuku yang sebenarnya. Perasaanku tidak salah. Iya. Sebagai anak ayahmu. Indra keenammu selalu benar. Aku dengar ramuan penyembuh ini sangat berguna untuk mengisi energi dan darah yang hilang. Dan varietas mutasi itu adalah yang ayahku berikan melalui seseorang bernama Bai Yao. Kamu sama seperti ayahmu. Selalu bisa memberiku kejutan. Ramuan penyembuh ini sangat langka. Dan varietas mutasi dan lain-lain. Bagaimana kamu tahu di mana Bai Yao berada? Bai Yao adalah teman terbaik ayahmu. Hanya dia yang tahu kemana ayahmu pergi terakhir kali. Tidak menyangka dia akhirnya dibunuh oleh semut pemakan otak. Bu, apakah makhluk pemanggil ayahku ada satu kilin? Yang mirip rusa tapi bukan rusa, mirip kuda tapi bukan kuda. Kamu melihatnya di mana? Saya memiliki sebuah kitab Shanhai Jing. Di dalamnya penuh dengan binatang suci yang terkurung. Dan kilin itu terkurung dalam kandang. Dialah yang menyerahkan perintah pemotongan naga kepadaku. Ternyata dia terkurung. Tidak heran dia tidak pernah menghubungi ibu. Jadi kilin itu benar-benar makhluk pemanggil ayahku. Jadi dia juga memanggil makhluk suci seperti aku. Aduh. Kenapa kamu pikir kamu disebut kilin? Itu bukan makhluk panggilan ayahmu. Itu adalah ayahmu. Ada apa denganmu? Aku pikir ayahku setidaknya adalah seorang manusia. Tidak menyangka dia adalah seekor kilin. Ini terlalu fantastis. Dulu ayahmu datang untuk mengejar pengkhianat dari dunia lain. Dia tampan seperti kamu. Dia juga menyelamatkanku saat diserang makhluk aneh.
Ayahmu tidak menyembunyikan identitasnya, dan aku takut dia tidak diterima oleh masyarakat. Jadi, aku sengaja membuatnya menyembunyikan segalanya. Tapi aku tidak menyangka, akhirnya dia ditipu oleh raja yang iri dengan kemampuannya. Setelah bekerja sama dengan Magyar untuk menipu sebuah kota kecil, apa yang terjadi selanjutnya? Aku tidak tahu. Jadi, aku sudah bertemu dengan ayahku. Tidak heran aku sangat emosional saat bertemu dengannya. Bagaimana caraku untuk memanggil ayahku? Qilin adalah ayahmu. Tidak heran kamu bisa masuk ke dalam Shanhai Jing. Aku rasa kamu harus mencapai setidaknya level ke-60. Itu berarti kamu harus menjadi penyihir pemanggil tingkat tinggi. Sekarang aku baru level ke-36. Jangan terburu-buru. Cepat atau lambat kita akan berkumpul sebagai keluarga. Kenapa kamu datang? Apakah lukamu sudah sembuh? Aku sudah hampir sembuh. Pemakaman Tang Ling diadakan besok. Apakah kamu akan pergi? Mari masuk dulu. Ini pasti Bibi. Dia memang sedikit mirip dengan kepribadianmu. Ternyata dia adalah putri dari wanita iblis itu, Kenshu. Dia baik-baik saja. Bagaimana kamu tahu aku seorang wanita? Tidak semua orang bisa. Kamu belum tahu, kan? Wanita dari keluarga Ken secara alami memiliki kekuatan spiritual yang lebih kuat daripada pria. Ibumu bahkan bisa memanggil dua makhluk aneh. Dia disebut jenius, tapi dia terlahir buta. Ngomong-ngomong, dia akhirnya menikah dengan siapa? Ibuku tidak menikah. Dia hanya melahirkan aku dengan kaisar. Setelah itu, dia terus terbaring sakit. Dia sudah meninggal 3 tahun yang lalu. Nada bicara ibuku sepertinya mengandung rasa cemburu. Apakah dia adalah saingan Ibu Oing? Aku ingin duduk di posisi itu. Bisakah kamu membantuku? Coba katakan alasanmu. Sepertinya kamu tidak memiliki ambisi seperti ini sebelumnya. Kakak laki-laki saya hanya tahu berebut kekuasaan. Dia tidak peduli dengan kehidupan dan kematian manusia. Saya sudah membicarakan kejadian ini dengan ayahanda. Tapi dia berkata semuanya harus diputuskan oleh keluarga Ma. Namun orang-orang keluarga Ma telah membunuh pahlawan yang melindungi negara. Saya tahu permintaan ini baik. Kenapa kamu menjawabnya begitu cepat? Apa perlu dikatakan? Bapak dan ibu saya juga ingin melindungi dunia ini. Maafkan saya. Saya tidak bisa melindungi kakakmu dengan baik. Sejak kecil saya memiliki satu keinginan. Semoga di dunia ini tidak ada lagi makhluk aneh. Dia bisa bebas saat itu. Bisakah kamu melakukannya? Saya bisa. Kalau begitu, saya memaafkanmu ya. Hamba menghadap Nona. Anak muda tumbuh di bawah bendera merah. Masih agak sulit menerima cara pertemuan seperti ini. Apakah ada instruksi lebih lanjut dari perintah memotong naga? Kami beberapa orang tua sudah berpikir untuk segera mengumpulkan pasukan lama, mengguncang dunia ini sampai terbalik. Perintah memotong naga tidak memiliki instruksi lebih lanjut, tapi saya punya beberapa ide. Langkah pertama adalah mengamati gerakan keluarga Ma. Langkah kedua, saya akan melakukan meditasi. Langkah ketiga adalah mendukung pangeran kedua menjadi putra mahkota, dan untuk nyonya utama, saya akan menyamar. Menunggu anak saya kembali dari latihan. Saya percaya pada keputusan Tuan Muda. Ajaran memotong naga, menjadi pemimpin memotong naga, memulihkan kebebasan manusia adalah baik. Karena kalian semua percaya, maka saya juga setuju Tuan Muda melakukan ini. Kilige, kamu harus berusaha keras. Saya menunggu kepulanganmu. Mungkin ini adalah cara latihan yang diatur oleh ayahnya. Saya juga tidak begitu jelas. Keluarga Ma mengalami perubahan. Tingkat Ma Chong Hong tiba-tiba menurun. Tubuh lemah tingkat 5. Kakek Ma juga jatuh sakit. Sedang mencari dokter terkenal. Namun dokter yang berani datang semua terlihat ketakutan. Sepertinya rencana Tuan berhasil. Sekarang tinggal menunggu Tuan Muda kembali untuk melakukan serangan balik.
Eksekusi tombak Yunlong, gerakan ketiga mengguncang laut. Mimpi ilusi. Cakar berantai jiwa. Saya perlu mengalahkan makhluk aneh di ruang lapisan ketiga, agar bisa mendapatkan kesempatan untuk memanggil makhluk aneh ketiga, kan? Ya, pemilik. Ketika kamu membuka ruang lapisan pertama terakhir kali, saya merasakan seolah ada belenggu yang harus dibebaskan. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo serang saja. Pemilik adalah makhluk ilusi. Kamu perlu menenangkan pikiran untuk menemukan wujud aslinya. Apa itu? Apa yang terjadi pada pemilik? Sudah selesai, orang Chu tergoda oleh makhluk aneh itu. Tidak tahu dia melihat apa. Dasar brengsek, merusak ketenangan pikiranku. Tuan, kau tidak apa-apa. Bagus sekali. Jangan salah paham. Ini adalah kecelakaan, ayah. Ibu dan orang-orang dari ajaran pembunuh naga sangat baik. Jangan khawatir. Percayalah, aku akan menyelamatkanmu suatu saat nanti. Selamat, penguasa suci. Anda akan memanggil binatang suci ketiga dari kitab Shan Haijing, Julong, naga tipe air, suka makan daging. Tidak tahu apa hubungannya dengan pengkhianat naga itu. Dia bilang untuk menjaga kita dengan baik. Kau bisa mendengar ayah berbicara. Apa yang sulit dari ini? Kita adalah saudara. Kamu belum pernah mendengar tentang 9 anak naga. Ya, ayah dan ibu serta semua orang sedang menunggu di luar untukmu. Kamu bilang aku harus bagaimana agar bisa segera menyelamatkanmu. Dia bilang yang penting kamu aman. Sebenarnya tidak perlu bertanya padanya. Aku tahu apa yang terjadi. Ayah, jangan terlalu emosional. Siapa yang mengurung ayahku? Jangan lagi siapa yang membuatnya menderita sebesar ini. Julong, kamu tampaknya berbeda dari yang lain. Seharusnya tahu sebab dan akibat dari kejadian ini. Apakah kamu ingin naik level atau ingin tahu latar belakangnya? Sampai harus datang untuk pelatihan jangka panjang. Aku sudah menyiapkan banyak makanan. Di ruang ini, entah berguna atau tidak. Sepertinya petunjuk dari Shan Haijing memang penting. Tuan, dagingku sudah habis dimakan. Tuan, aku juga mau. Sekarang bisa bicara, kan? 100 tahun yang lalu, Yinglong datang ke dunia manusia untuk menyelidiki. Akhirnya jatuh cinta pada seorang wanita manusia. Tapi gadis itu adalah seorang yang rendah. Dihancurkan oleh keluarganya hingga mati. Yinglong langsung menjadi gila. Dia membunuh seluruh keluarga itu. Dan tidak ada yang kembali. Shan Haijing. Dunia terus mencari cara untuk menghidupkan kembali gadis itu. Yinglong melakukan berbagai eksperimen di dunia manusia. Dewa Bapa mengirim orang untuk menangkapnya. Dia malah menggunakan teknik terlarang, mengurung para ahli suci dengan Shan Haijing, membuang mereka ke ruang waktu selama hampir 1000 tahun. Sementara makhluk aneh yang dijaga oleh binatang suci dimasukkan ke dunia manusia, membantai rakyat dengan semena-mena.
Hanya ayahmu yang selamat saat menjalankan tugas. Setelah melarikan diri dari sebuah tragedi, dia ditugaskan untuk membunuh Yinglong. Beberapa tahun yang lalu, ayahmu tiba-tiba kembali, dan kamu datang bersama Shan Haijing. Saya tidak tahu banyak hal lainnya. Saya memahami Yinglong, namun tidak bisa membiarkannya kembali ke rumahku. Sekarang, Dragon, katakan, bagaimana saya bisa naik level dengan cepat? Dia bisa meningkatkan kemurnian suci kamu, membuatmu naik level dengan cepat. Namun, darah suci yang dicuci harus melalui rasa sakit ribuan luka tanpa sayatan. Jika bukan karena ada darah suci dalam dirimu, takutnya kamu tidak akan mampu menahan. Mati karena kekuatan anti-sekuler. Ternyata ayah menyuruhku memberi darah kepada keluarga Ma, begitulah maksudnya. Aku tidak takut. Tuan memberimu cangkir. Dia tidak layak. Ai, apakah ini arena pertempuran yang legendaris? Nakal, apakah kamu ingin mati kesakitan? Ini sudah cukup. Kamu pasti tidak akan menyerah. Harus ada reuni keluarga. Semoga kalian yang muda dapat meraih hasil baik dalam pertarungan keluarga kali ini. Jejak Yuyu dan yang lainnya, dengar-dengar sekolahnya sudah izin. Begitu tidak menganggap serius pendidikan, tidak akan berhasil. Kakek sudah level 17, sudah menjadi pemanggil tingkat menengah. Ramai sekali. Cepat serahkan dia. Kak Chongyang. Jangan terburu-buru. Kami sudah memutuskan hubungan dengan Kilin. Dia tidak ada di sini. Aku tidak percaya. Ayo cari, berhenti. Kalian punya hak apa untuk mencari keluargaku? Aku adalah kakak laki-laki dari permaisuri saat ini. Apa salahnya mencari di keluarga Ki yang kecil ini? Jika tidak menemukan orang, boleh saja bilang, bagaimana cara menemukan putrimu dan anak itu? Apakah mereka telah berbuat salah padamu? Mereka meracuni orang-orang dari keluarga Ma, ingin mencari mereka untuk menjelaskan. Jika tidak bisa ditemukan, maka semua orang di keluarga Ki harus mati. Kami di keluarga Ki juga setia kepada pangeran besar. Apakah kalian tidak terlalu berlebihan melakukan ini? Tunggu sebentar. Saya tahu bagaimana cara menemukan Kilin. Sebentar lagi akan ada ujian keluarga. Saat itu, demi harga diri, Kilin pasti akan kembali. Semoga dia kembali pada hari itu. Jika tidak, keluarga Ki akan hancur. Hari itu mungkin akan berubah. Tuan Dewa Binatang, segera kita akan menemukan bocah itu. Kekuatan spiritual kalian tidak bisa mempertahankan wujud jika tidak ingin saya memakannya. Maka kita hanya bisa mengorbankan si sombong itu. Ya, kamu bilang ada metode rahasia untuk mengganti makhluk yang dipanggil. Benarkah? Tentu saja. Yang mulia adalah harapan kami. Selama Anda mendapatkan kekuatan yang kuat, Anda bisa segera membuat pria itu turun tahta. Saat itu, keluarga Ma akan menjadi bangsawan terbesar di negara ini. Yang mulia sudah datang. Silakan maju beberapa langkah. Dewa binatang terkuat ada di dalam kabut hitam. Sebenarnya makhluk panggilan apa itu?
pergi ke istana kerajaan. Nak, kamu harus menyerahkan tahta. Kenapa kamu? Bukan orang keluarga Ma, anakku sudah mati. Sekarang adalah tuan besar Dewa Binatang. Aku sudah menahan seumur hidup. Memberi seumur hidup. Hanya berharap kamu tidak akan menyerang dunia ini. Tidak menyangka akhirnya mengorbankan anak sendiri. Energi dan semangat sudah hilang. Pangeran kedua menghilang. Cari orang lain untuk mengawasi. Dulu, semua orang dari ajaran memotong naga menangkap pemuda itu. Hanya darahnya yang bisa mengembalikan kekuatanku yang lebih kuat. Sekarang tinggal menunggu catatan keluarga Ki untuk menangkapnya. Keluarga Satria terpisah. Ki Sutian, tingkat 10, siap bertempur. Keluarga Satria Ki Hongfei, permohonan untuk bertarung sebagai pemanggil tingkat dasar. Keluarga Satria Ki Meimei, permohonan untuk bertarung sebagai pemanggil tingkat menengah dasar. Jika bocah itu tidak muncul, semua orang di sini jangan dilewatkan. Ya. Masih dibandingkan? Pemanggil tingkat tinggi. Ini tidak mungkin, tidak perlu dibandingkan lagi. Sama sekali tidak bisa dibandingkan. Baiklah. Kamu adalah pemanggil tingkat tinggi ketiga dari keluarga Ki, Kilin. Kamu merancang racun untuk mencelakakan saya. Keluarga Ma, tangkap dia. 3 summoner tingkat tinggi dari keluarga Ki. Bolehkah saya tahu bagaimana kalian akan menangkap anakku? Kilin, terima nasibmu. Orang lain bisa pergi dengan aman, jika tidak. Eotian tidak memiliki kemampuan sebesar itu, sikapnya juga tidak tepat. Jadi kamu bukan Eotian, kamu adalah Yinglong. Serang dengan suara harimau yang menggelegar. Hanya seorang summoner tingkat tinggi saja. Benarkah kamu pikir bisa mengalahkanku? Mencari mati. Naga ganda menyelam ke laut. Naga, keluarlah dan lepaskan keterampilan menghancurkan segalanya. Semua orang akan terlempar, tidak mungkin. Kenapa kamu bisa muncul di sini? Jelas Shan Haijing sudah aku buat perisai dengan tubuhku. Dewa Bapa memberi manusia sebuah kesempatan. Jadi manusia muncul sebagai pengendali binatang, dan juga muncul bocah ini. Sekarang dia berhasil. Kenapa orang lain punya kesempatan? Sementara aku tidak, orang yang tidak bersalah. Kategori, bukan alat pelampiasanmu. Mereka akan melawan, tidak akan pernah menyerah. Ajaran memotong naga, banyak orang datang untuk memotong naga. Di dalam kita tidak bisa masuk. Bukankah mereka terjebak? Itu adalah ayahmu. Kamu yang melepaskan orang itu. Sekarang aku sudah menjadi anggota ajaran memotong naga. Pengkhianat. Kamu adalah pengkhianat umat manusia. Pergi jauh-jauh. Tang Yuan, jangan mendekat. Bodoh ini benar-benar mengira dirinya tak terkalahkan. Silakan semua lihat dari samping. Hari ini adalah pertarungan saya dengan Yinglong. Mari kita lihat apakah orang yang ditentukan oleh ayah bisa membunuh saya. Xiaojiu, kendalikan dia. Keterampilan terkuat Shan Shanlonglong. Kalian tertekan oleh hukum alam. Kekuatan spiritualnya tidak bisa mendukung kalian untuk bertarung dengan saya. Sekarang, mati saja. Haha, kamu senang apa?
Setelah kamu menghisap semuanya, kekuatan spiritual dari parasit ini juga akan hancur. Tapi kalian juga harus menemani saya ke liang kubur. Tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa memanggil binatang suci lagi? Ayah, kamu seharusnya datang. Sepertinya kamu tidak bisa mengalahkan yang memanggil ayah. Agak canggung ya? Bagaimana mungkin? Dia kan sudah. Dia jelas bisa muncul kapan saja. Tapi dia harus berdandan dulu sebelum datang. Apa dia takut ibuku tidak suka? Saatnya mengakhiri kamu. Dulu aku sekali waktu lembek hati, ditinggalkan olehmu. Tubuh fisikku mengurungku kembali ke San Haijing. Kali ini kita coba. Untuk menyelesaikan tugas juga baik. Tapi itu juga tergantung pada kemampuanmu. Memotong jiwa 3 naga membunuh dewa. Ah, bukankah manusia selalu mengutamakan cinta sejati? Kenapa tidak bisa memaafkanku? Demi kepentingan diri sendiri, membuka ruang makhluk asing untuk membunuh manusia. Kamu bukan cinta sejati. Kamu hanya ingin melampiaskan kebencianmu. Sekarang kamu harus membayar harga atas apa yang telah kamu lakukan. Meskipun aku mati, aku akan memastikan kamu tidak memiliki keturunan. Sudah menelan darah Julong. Demi manusia yang disebut, rela mempertaruhkan nyawa, manusia dan makhluk kilin. Akhirnya kita sekeluarga berkumpul kembali. Dan menantu kita Yuen Yuen, dia adalah putri Lautang. Kita juga adalah satu keluarga. Sudah 3 tahun. Eo Ying naik tahta menjadi permaisuri. Semua orang dari keluarga Ma dan Fu telah ditahan. Keluarga Qi tetap seperti dulu, hanya saja bertindak lebih rendah hati. Sekarang segel makhluk ilahi dalam San Haijing telah dibuka. Dunia manusia aman. Perang manusia telah dimenangkan. Sekarang biarkan Jenderal Kilin membuka belenggu ini. Mulai hari ini, manusia bebas.